sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Rindu, masa rindu Kiai? Sungguh heningnya malamku bertemankan sepi dan dirundung sedih. Seandainya saja aku bisa jadi pendampingnya Gus. Elah, Nyai. Si. Iya, enak apa? Maksudnya ya. Saya tadi kok dengar kata-kata andai saja sampean bisa menjadi pendampingnya Gus. Kayak saya gini maksudnya. Ya, nggak gitu. Ya terus sini sampean kipi nyapo kok sebabnya sebel lo nyapo. Ya ada. Mek perhatian Gus ki mang. Lah Gus lo kesepada semua santri perhatian no. Wong karo akeh perhatian powal gaduh. Iya, tapi beda gitu loh, Mas Ijo, beda. Yang saya maksud tuh beda, cuman gimana ya? Gus Idris tuh terlalu cuek. Nyai, kalau memang sampean ingin perhatian beda dari Gusnya, hafal Al-Qur'an sampean sama lanjutin. Itu loh. Ya kan saya di sini juga masih belajar. Loh. Saya tuh belajar karena juga dulu mungkin kan di sana sampean ini kan terlalu cemburu pada santri-santri yang menghafal Al-Qur'an, yang selalu dimanjakan oleh Gusnya, yang selalu sama Gusnya, sorokan sama Gusnya, apa sama Gusnya. Duh. Kok Mbak berdarah-darah? Assalamualaikum. Gus Idris mana Gus Idris? Saya mau minta tolong, saya habis dihajar sama Kiai Janu. Tolong. Gus Idris mana Gus Idris? Aduh. Mana tadi? Sakit banget. Nanti mengaju emang. Sama duduk dulu Mbak, Sama duduk dulu Mbak. Oh, sama duduk. Sama. Oh, tunggu. Suruh. Loh. Lampunya berkedip-kedip. Kenapa itu, Mas? Apa ini? Kok airnya empan sendiri? Astagfirullahaladzim. Ini seperti ada orangnya. Selambung ini seperti ada orangnya, sahabat. Astagfirullahaladzim. Allah. Bismillah. Loh, tidak ada orang sama sekali. Dasar gitu habis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bilang pada Idris, gurumu yang lemah, gurumu yang cabul, gurumu yang sok suci, gurumu yang sok bilang ya, gurumu yang munafik, itu bilang sama dia, kalau dia tidak menyerahkan kain itu pada saya, akan kuhancurkan semua yang antek-antek. Ambil saja kalau kamu bisa. Sampaikan itu pada Idris. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga
Dan juga madu ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Aduh, parkiran kotor. Sudah bersihin lah. Kamu ngapain kau kesini? Udah dari sini kok mau kesini lagi? Dinyain jangan keluar, kancing uang kita. Tutup. Sini kita ke pondok. Ini lampu-lampu dimatikan. Di sini kita ke pondok. Itu ngapain Nyai? Kok ngelamun? Lah, ngelamun dong. Benar cerita burung dirimu selalu berdusta. Benar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Bukan baru sekali ini diriku engkau sakiti, namun baru kali ini mataku menjadi saksi. Ilalang ilalang menghalangi pandangan. Ilalang ilalang tak kuasa, jiwa terguncang. Ilalang ilalang, lihat langkahku goyang. Ilalang ilalang, ku tak akan putus harapan. Putus harapan? Harapan yang mana ya? Putus harapan. Sek. Benar.
Benar cerita burung. Apa yang diceritakan burung? Kenapa tuh yang dipunyai? Haikal nomor apa ini? Elah. Burung. Angin sampaikan padanya siapa? betapa rindu ini menyiksaku. Rindu, masa rindu Kiai? Sungguh heningnya malamku bertemankan sepi dan dirundung sedih. Ku butuh dekapan hangat darimu kekasih. Di sini menanti hadirmu kembali. Masa hadirnya Kiai Rofik? Angin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Rindu karo sapa terjadi punya iki? Karena aku ya mungkin. Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam, dan bila saatnya kita akan bertemu, takkan ku rela melepaskan dirimu. Jarak dan waktu kini mungkin tak bersatu, namun ku harap hatiku bersatu. Angin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Seandainya saja aku bisa jadi pendampingnya Gus. Elah, Nyai. Cek. Iya. Ini apa? Maksudnya saya tadi kok dengar kata-kata, andai saja sampean bisa menjadi pendampingnya Gus. Kayak saya gini maksudnya. Ya, nggak gitu. Temen tadi nguping ya? Enggak, ngapain saya nguping? Kok tahu? Kok bisa tahu? Dengar tadi kan di sini ada penyedap suaranya. Berarti kan termasuk nguping itu. Sampean tadi kok bisa nyanyi? Ya kan, saya sedang menyalurkan kekesalan-kekesalan yang sudah saya pendam dari tadi. Caranya yaitu bernyanyi, cuman ya lagunya agak curcol. Sebetulnya sampean ini kenapa sih Bu Nyai? Dari kemarin marah-marah. Saya sendiri tuh juga nggak tahu Mas Sujiwo. Cuman perasaan saya tuh kayak ada yang mengganjal gitu loh. Bentar. Sampean nyanyi.
Ku titipkan rindu kepada angin yang... Kepada siapa maksudnya? Ya ada, masa ya saya harus cerita. Oh iya. Kok ngarahnya ke situ ya sahabat ya? Pengen tahu aja. Ngarahnya ke guru kita ya sahabat ya. Saya tuh nggak marah, cuman ya sama itu loh, kok ya kepo gitu loh. Yang namanya murid tauladan. Udahlah. Memangnya kalau saya cerita tuh jenengan bisa bantu. Yang ada nanti jadi sudahlah. Bantu apa dulu? Kalau bantu dalam hal kebaikan ya saya bisa bantu. Nah, kalau nggak bisa ya berarti kan nggak baik itu menurut saya. Mungkin menurut sampean baik, tapi kalau menurut sahabat-sahabatan nggak baik. Tapi masalahnya tuh juga rumit buat saya. Makanya tuh saya mau cerita sama sampean tuh juga kayak iya kayak enggak. Tapi kalau dipendam sendiri nanti juga penyakit. Ya diiyain aja. Tapi nanti jenengan pasti cerita, nanti bisa jadi penghalang juga. Duh, penghalang. Aneh sih punya ini. Tenang. Aneh. Sebentar deh. Sama ini sebetulnya kenapa sih punya ini? Saya tuh sebel sama Gus Idris. Loh, sebel? Iya. Kenapa sih? Sama sebel kenapa? Karena ya, beliau keras, ya enggak. Beliau gampang nyeneni wong, apa gimana? Enggak gitu. Ya sebel aja, soalnya dia tuh nggak bisa memperhatikan saya. Loh, perhatikan gimana maksudnya sampean ini? Ya, kan Gus Idris perhatian semua sama santri-santrinya. Ya memperhatikan dari seorang, gimana sih seorang laki-laki? Maksud saya tuh seorang guru ke muridnya gitu loh. Perasaan Gusnya perhatian semua pada santri-santrinya, bahkan lebih perhatian ke santri daripada ke umi. Udahlah, gak usah diperpanjang lagi. Loh. Kamu juga nggak akan ngerti yang saya rasakan. Terus aja nih sampean karepe piye? Ya makanya itu, saya tuh Wis gini aja wis, kalau memang sampean sebel sama Kiai Rofik dan lain-lain, biar nanti dicarikan jodoh sama Gusnya. Ya nggak gitu juga lah Mas Sujiwo. Maksud saya itu juga bukan itu. Iya tadi jodoh ra gelem. Iya aja nih wong ki. Tapi kan aku nggak mau dijodohin, kayak susah banget, kayak seolah-olah aku tuh nggak laku gitu kalau dijodohin. Ya terus sini sampean ki nyapo kok sebel sebel ki lho nyapo. Ya ada. Mek perhatian Gus ki mang. Lah Gus lho kepada semua santri perhatian kok. Wong karo akeh perhatian powal gaduh. Iya, tapi beda gitu loh Mas Ujo, beda. Yang saya maksud tuh beda, cuman gimana ya? Gus Idris tuh terlalu cuek. Nyai. Kalau memang sampean ingin perhatian beda dari Gusnya, hafalan Al-Qur'an sampean sama lanjutin. Itu loh. Ya kan saya di sini juga masih belajar. Saya tuh belajar karena juga dulu kan di sana sampean ini kan terlalu cemburu pada santri-santri yang menghafal Al-Qur'an, yang selalu dimanjakan oleh Gusnya, yang selalu sama Gusnya, sorokan sama Gusnya, apa-apa sama Gusnya. Itu kan paling. Ya kalau sampean ingin diperlawan seperti santri-santri yang lain ya sampean harus lanjutkan hafalan Qur'annya. Ya ini kan juga lagi usaha Mas Ujiwo. Harus tunjukkan sampean ini bisa menjadi yang lebih baik gitu loh. Oh didik ngambek nyanyi angin entot. Jangan gitu Mas Ujiwo, kan aku juga ini bercerita walaupun nggak lengkap juga, aku pengennya tuh cerita, cuman nanti Mas Ujiwo tuh nggak bakal ngerti juga lah perasaanku. Ya, sulit untuk dijelaskan pokoknya ini. Bela bunyi iki lho sithik-sithik. Ku titipkan rindu kepada Iya karena itu tentang perasaan saya Mas Ujiwo.
Alas mboknya iya ya oh ya tok iki. Biar pun sampai Sama nencene arep digoreng kok. aku digoreng apa kolu sampai mangan aku. Wis ngene Bu Nyai. Lebih baik kita murojaah. Kita murojaah sama Al-Qur'an. Kita murojaah lagu, nada, nahawan, sika, terus masih banyak kurdi itu loh. Lebih baik daripada yang ngelamun, daripada dengan bad mood, lebih baik kita ngaji. Tapi saya tuh sedang nggak fokus loh Mas Jiwo. Gak fokus kenapa lagi toh Bu Nyai? Apa karena melihat ketampanan Ustadz Ajis? Enggak, hati saya tuh nggak tenang. Lepas nggak tenang, kayak mulai merok, iya. Kan ngaji untuk bersholawat itu kan butuh hati yang tenang. Tapi kalau hati saya sedang kacau suasananya seperti ini, apa ya saya itu bisa berkonsentrasi Mas Jiwo? Kacaunya ini karena apa sih sebetulnya? Sampai ini kat mau sih nggak tenang kacau. Oh no. Mas Jiwo, aku mau tanya. Apa? Gus itu pernah nggak nanyain aku? Tanya kabar atau ya pokoknya menanyakan aku gitu. Oh, enggak. Kirain masa nggak pernah sih bahas aku sedikit aja. Dulu pernah sih. Apa-apa. Ya cuma tanya ke saya. Lah ya apa Mas? Istrinya Kiai Rofik ya itu dok. Ya kalau itu semua ya juga bisa tanya Mas Jiwo. Ya, Seperti kan tanya. ya tapi pertanyaan bukan itu. Misalkan gimana kabarnya Amira atau gimana gitu. Oh, nggak pernah. Alah. Soalnya Gusnya kan udah pasrah ke saya. Terus kapan Gusnya diajak main ke sini? Paling besok, Bener besok. lusanya lagi. Ya berarti itu bukan besok Mas. Hah? Lama itu. Kalau besok jadinya nanti selesai lebaran baru ke sini. Soalnya Gusnya kan lagi fokus karena beberapa minggu lagi Ya ini diajak jalan-jalan gitu loh, cari angin gitu loh. jalan-jalan. Gusnya ini lagi mempersiapkan anak-anak khataman bil gaib karena beberapa minggu lagi akan ada wisuda di pondok pesantren Haflah Akhirus Sanah. Ya masa 1 jam keluar aja nggak bisa dari pondok, diajak makan bakso apa cari angin, cari es degan Lah. kayak apa gitu loh. Gusnya kan tiap hari ngirup angin, kalau saya cari angin gimana sih? Iya angin di luar pondok gitu maksudnya. Kan sama aja dalam pondok sama luar pondok anginnya. Ya biar refreshing gitu loh Mas, refreshing gitu loh. Gusnya itu refreshingnya itu ketika beliau nyemak Al-Quran santri-santrinya. Angel lagi mau gitu saya. Malah apa yang jalan-jalan Gusnya itu nggak ada waktu Mbak untuk jalan-jalan. Adanya waktu untuk dakwah dan dakwah. Beliau ini ya Mbak ya, saya ceritain ya punya ya kok Mbak. Beliau ini kan masih muda, seorang ulama. 34 tahun yang penuh perjalanan dengan dakwah. Gusnya. Intinya cuma dakwah dan dakwah. Ya kan bisa nanti di sini berdakwah buat saya dan juga sampean di sini kan bisa. Dan dakwah sampeyan ini berdoa dakwah tembok. Jangan pelan-pelan loh Mas Sujiwo. Wanita itu kayak besi, keras. Jadi kalau dikerasin juga pasti patah. Jadi ada triknya khusus gitu loh. Masa gitu aja harus diajarin wanita? Bukannya besi itu alot. Makanya itu kan alot. Dia kan Angel pasti diteklek. bisa dia itu dibentuk bisa. Cuman ya caranya itu enggak langsung dibekuk gitu, pasti patah lah kalau gitu. Dibentuk. Ya kan besi bisa jadi pedang, pisau, jadi apapun yang dibutuhkan kita kan bisa. Oh alah maksud saya kan Gusnya disuruh buka usaha pandai besi. Astagfirullahaladzim.
Ini sebenarnya yang kurang cerdas ini sampean apa aku sih Mas, ya Allah. Sampean ngomongin besi kok. Ya mak itu kan filosofi. Kalau orang Jawa tuh paribasane gitu loh Mas. Oh alah filosofi. Filosofi. Lah iya filosofi. Lo so filosofi. Filosofi. Aku nggak tahu mau nangis aku mau ketawa ini. Astagfirullah. Lidahnya jenengan itu loh. Tapi Mbak Gusnya ini kalau disuruh buka usaha pandai besi, Bukan buka pandai besi Mas, ya Allah. gimana tuh sahabat maksudnya? Aku enggak dong Mbak aku Ki. Iya kan maksudnya. Filosofinya itu ibaratnya wanita tuh bagaikan besi. Besi itu bisa dibentuk jadi pedang, jadi pisau. Tapi yang caranya kayak lek wanita bahkan besi. Wah. Lek mlaku piye berkah aku kabeh besi. ya Allah, sabarkanlah aku menghadapi Mas Sujiwo. Saya ini sudah nggak tenang karena Mas Sujiwo, mood saya itu jadi naik turun ini Mas. Loh, justru itu. Mood itu harus naik turun. Apa itu? Katanya mood. Mood itu perasaan, bahasa kerennya itu mood. Bukan mood yang jenengan maksud itu. Bukan mood yang di mic itu, bukan. Iya tau. Mood itu perasaan. Aku nggak bingung. Mood kan enak tulisannya MUTE nggak mixer kan harus dipijet. Terus diunggahnya dok nih. Bukan yang saya maksud tuh MOOD, M double. Mod. Ya wes lah daripada mod tadi biar balik HP-mu. Ya, Ya selawatan aja wes ayo. Jangan bantu kalau saya salah dibenerin. Ya wes ayo. Saya belajar ya. Ya ya. Diajarin ya. Iya. Nanti kalau Gus datang kan nanti aku bisa nyanyi. Iya, saya. Bisa bersolawat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumalun sama'uhu tanaza ankau uli wa fili wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi najali wa hayrati kalamun qadimul la yumalun sama'uhu tanazzaha qawli wa fili wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun lil qalbi najahli wa hayrati. Bisa itu selawatan. Tapi ya sedikit-sedikit masih belajar, masih jiwa, Besok masih usaha. ngerayai. Ya besok usaha sampai ini waktunya belajar alala. Alala itu ini. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'ummika an majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wa stibani wa bulghazin wa irsyabi ustadi wa tulli zamani ilingo tak hasil ilmu angin nampar koro bakal tak cerita ake kumpuli kanti pertelo ala. Insyaallah lusa, kalau nggak lusa lagi ya lusa lagi ya, kalau nggak lusa lagi tugasnya insyaallah mau mengerjakan itu sama sampai. Yang penting saya kan juga belajar jalan yang benar.
Karena yang dulu kan di pondok pesantren yang di sana tuh nggak ada seperti ini dulu, Mas. Oh, Nggak ada lah, sama sekali. di Allah itu nanti ada yang seperti ini. Yen ono konco Allah enggal ndang dohono, yen ono konco bagus enggal ndang kancanono. Nah, maksudnya kalau ada teman yang jelek enggal ndang dohono, agak jaga jarak. Bukan kok didoiki langsung ngedoh, enggak. Agak jaga jarak supaya kita nanti terhindar dari maksiat. Mas kalau yang ono konco bagus enggal ndang kancanono. Nah, kalau ada teman yang akhlaknya baik, punya akhlakul karimah, sopan santun, lebih mengedepankan adabnya daripada ilmunya, seperti anak-anak santri yang di pondok, itu segeralah mendekat. Karena guru saya, Gus Idris Al-Marbawi, itu pernah dawuh, barang siapa kalau bercampur dengan orang yang jualan minyak wangi, pasti dia akan ikut wangi. Kalau dia bercampur dengan orang pemabuk, baunya pun juga khamar, nggak baik. Itu loh. Seperti itu maksudnya. Iya, Mas Jo. Bisa ditompo. Insya Allah bisa. Nah, kalau guru saya itu mengajarkan ngaji itu nggak usah banyak-banyak. Yang penting bisa ditangkap oleh naluriah. Lek ngaji ini akeh menitip. Terkadang kapasitas seseorang untuk menampung sebuah ilmu itu tidak sebesar itu. Pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan tapi masuk. Nanti jenengan insya Allah akan segera juga diajari oleh Ustadz Salman, yaitu tajwid, tentang pengenalan makharijul huruf dan sifatul huruf. Tuh, untuk jadi membaca Al-Quran ini tidak syukur-syukur, harus tajwidnya jelas, makharijul hurufnya jelas, sifat-sifatnya pun juga jelas. Itu karena di pondok Tahfidzul Quran ini sangat lengkap. Contoh ini pembelajaran makharijul huruf alif. Kalau beliau itu mengajarkan seperti ini. A an a i a na minal mu ni mu a an a i a an a i a na minal mu ni mu a an a i a. Jadi belajar nada, tajwidnya pun ada, makhraj dan sifat-sifatnya jelas. Tuh, insya Allah lah, siapapun yang memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren Tahfidzul Quran Terhujanah tidak rugi. Anaknya pun insya Allah menjadi orang sukses. Amin. Anaknya menjadi seseorang yang nanti insya Allah menjadi didepankan oleh orang kampungnya. Amin. Banyak lagi. Saya sudah benar ya belajar di sini. Insya Allah sangat benar. Bukan kok saya mengunggulkan pondok pesantren Tahfidzul Quran Terhujanah, enggak. Tapi karena memang sesuai kenyataannya seperti itu. Dan juga ada ekstranya seperti Qori. Terus ada lagi pencaksilat juga ada. Lengkap sudah di pondok pesantren ini. Dan ada tahfidzul Qur'annya juga. Karena guru saya pernah berkata, nak, lek awakmu besok duwe anak apal Quran, anakmu besok bakal iso nulung awakmu ning swarga.
keberkahan dari Al-Quran. Ini mohon bimbingannya Mas Sujiwo biar saya jadi lebih baik lagi. Nah, saya juga ingin memban ilmu ke sini. Sangat betul itu. Sudah sangat betul. Mengemban ilmu di sini. Insya Allah. Insya Allah sama Allah diijabah doa-doa panjenengan. Amin. Dan segera diangkat musibah-musibah yang sedang menimpa panjenengan. Nggih, amin. Amin, amin, amin. Allah ya Rabbal Alamin. Dah, siapa itu ketok-ketok? Siapa itu? Mas Sujiwo. Saya bersih-bersih dulu, wes. Saya tak buka pintu itu. Siapa yang ketok-ketok? Ya. Alhamdulillah. Loh. Kok Mbak berdarah-darah? Assalamualaikum. Gus Idris, mana Gus Idris? Saya mau minta tolong, saya habis dihajar sama Kiai Jani. Tolong. Gus Idris mana Gus Idris? Aduh. Mana tadi? Sakit banget. Endi mengadu emang. Sama duduk dulu, Mbak. Duduk dulu, Mbak. Sama duduk dulu, Mbak. Oh, sama duduk. Sama. Oh, tunggu. Tunggu. Wes dulu. Hei. Wes. Oh. Sama duduk. Tak carikan dulu. Penutup aurat. Mbak, ini Mbak, tolong ditutup dulu auratnya, Mbak. Saman kok, aduh, berdarah-darah kenapa tuh Mbak Saman ini? Tolong, saya habis diajar sama Kiai Jahim, Mas. Astagfirullahaladzim. Ajar Kiai Jahim. Saya mau dibunuh. Aduh pun. Ya adalah. Tolong mana Gus Idris? Saya mau minta tolong sama Gus Idris. Iya ki. Sama ki ngopo to? Ini tak. WA beliau. Jangan diapakan sama Kiai Jahim. Saya diajar, Mas. Astagfirullah, kok sampai bapak beliau seperti itu. Saya diajar habis-habisan sama Kiai Jahim. Masya Allah. Ya Allah, Mbak, kasihan sahabat. Mbaknya sampai berdarah-darah sahabat. Ya Allah. Ini terus kita bisa bantu apa, Mbak? Tolong panggilin Gus Idris, Mas. Mana yo? Mas, tolong banget, Mas. Saya butuhkan kiswa ini, Mas, untuk melindungi diri saya dari Kiai Jahim, Mas. Minta tolong. Duh, Mbak. Kiswahnya dibawa ke Sadam. Gus Sadam belum kesini ya. Iya, Apa ini gara-gara wanita Amira itu? Loh. Lah. Apa ada hubungannya dia sama Kiai Jahim? Gak ada, Mbak. Amira itu bukan siapa-siapanya Kiai Jahim. Ya, siapa tahu ada hubungannya di sana. Gak enek, Mbak. Gak enek. Aduh, ngengkel lagi, Mbak. Ya. Gak enek hubungannya kalau Kiai Jahim Amira lagi. Gak Amira lagi sopan hubungan kalau Kiai Jahim. Saya minta tolong, Mas. Saya mau minta kain kiswa itu, Mas. Buat melindungi diri saya, Mas. Mana sahabat? Kain kiswahnya dibawa ke Sadam nih. Belum dibawa ke sini. Butuh aku, Mas. Gimana yo? Minta tolong banget hubungin beliau, Mas. Coba ini. Apakah gara-gara Amira? Mbak Amira itu nggak ada sangkut pautnya.
Kok sampean bisa menuduh seperti itu? Apa mungkin dia ada hubungan sama Gus? Astagfirullahaladzim. Sampean ini loh, kok pikirannya jauh, man. Ya Allah. Janganlah berpikiran yang tidak-tidak. Sampean ini lebih baik punya pikirannya khusnudzon billah wa khusnudzon bi ibadillah. Selalu khusnudzon sesama umat Islam. Ingat Mbak, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya bukan fitnah, biasanya insting seorang wanita itu. Apa itu, Mas? Loh, lampunya berkedip-kedip. Lampunya berkedip-kedip. Kenapa itu, Mas? Apa ini? Kok airnya empan sendiri? Hei, murid tolol, anak didiknya Idris. Hei, murid tolol. Astagfirullahaladzim. Hei, Ini seperti ada orangnya. hei, murid tolol. Selambu ini seperti ada orangnya, sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bismillah. Loh, tidak ada orang sama sekali. Hei, murid tolol. Hei, Astagfirullahaladzim. tolol, Siapa kamu? anak didiknya Idris. Siapa kamu? Kalian yang memancing saya seperti ini. Kalian yang membuat saya seperti ini. Inilah Idrisku. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qul jalla haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Wa huwas samiul alim. Allah. Turun kamu. Yai. Kenapa sekarang penampilanmu berubah? Seperti jin iblis. Inilah jurus pamungkasku dan kalian yang membuat Sungguh sangat dahsyat kekuatan. Hei, dasar cecunguk mampus. Kali ini kau tidak akan Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. melawan kamu seperti semut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya ini berubah sangat drastis. Kukunya panjang-panjang. Siapa kamu sebetulnya, Yai? Inilah ilmu selama didambakan orang banyak. Oh, Ilmu ini sangat sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu inilah pada banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Cucunya Idris, Ya Allah. tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak. Kamu jangan pura-pura. Kamu sudah berada di gerbang saya. Cucunya Idris. Kamu bukan apa-apa. Cucunya Idris. Cucunya Idris. Mas Jiwo,
Tolong, gimana ini? Gimana? Aku takut kalau Kiai Jaim sudah jadi iblis seperti ini. Kamu sudah terlalu banyak ikut campur. Mati kamu sekarang. Bilang pada Idris, gurumu yang lemah, gurumu yang cabul itu, gurumu yang sok suci, gurumu yang sok suci. Bilang, ya, gurumu yang munafik itu, bilang sama dia, kalau dia tidak menyerahkan kain itu kepada saya, akan kuhancurkan semua yang antek-anteknya di sini. Ambil saja kalau kamu bisa. Sampaikan itu pada Idris. Ya, Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujud ku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap pada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thorikul jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan.